pada hari ini Kejari Kota Kupang telah menerima limpahan tahap 2 dari Polda NTT dalam perkara kekerasan seksual anak dan penyebaran konten asusila. Baiklah, pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti yaitu tahap 2 dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT atas nama tersangka Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja SIK alias Fajar alias Andi, yaitu mantan Kapolres Ngada dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, eksploitasi seksual anak, serta penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Proses serah terima tahap 2 telah dilakukan pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juni 2025 sekitar jam 11 WIB di ruang seksi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Awalnya perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk proses penuntutannya. Rangkaian tindak pidana dan kronologi perkaranya bahwa tersangka Fajar diduga kuat telah melakukan sejumlah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, yaitu eksploitasi seksual anak di bawah umur serta penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu Juni 2024 hingga Januari 2025 di Kota Kupang terhadap 3 anak korban masing-masing berinisial IDS 6 tahun, MAN 16 tahun, dan WAF 13 tahun. Tindakan yang dilakukan tersangka melibatkan pemanfaatan relasi kuasa, penggunaan tipu daya, serta pelibatan pihak lain untuk mengatur pertemuan dengan korban anak. Selain itu, tersangka juga merekam sebagian dari aksi kekerasan tersebut dan menyebarkannya melalui situs gelap atau dark web. Kemudian pasal yang disangkakan dan ancaman hukuman. Pasal yang disangkakan kepada terdakwa yakni ke-1 untuk anak korban atas nama IPS. Pertama, pasal 82 ayat 1 Junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Atau kedua, pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan ketiga, pasal 45 ayat 1 Junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan kedua, untuk anak korban atas nama MAN dan atas nama WAF. Pertama, pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Atau kedua, pasal 6 huruf C Junto, pasal 15 ayat 1 huruf F dan G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian status penahanan terhadap terdakwa. Sebelumnya telah menjalani masa penahanan di Rutan Tahanan Negara sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan 1 April 2025. Penahanan kemudian diperpanjang oleh penuntut umum sampai tanggal 11 Mei 2025 dan selanjutnya diperpanjang
oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A sejak tanggal 12 Mei 2025 hingga tanggal 10 Juni 2025. Setelah dilakukan serah terima pada hari ini, tersangka kembali ditahan oleh jaksa penuntut umum di rumah tahanan